Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Retno Asi, NIM 1803211000093. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Madura menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas Frontier stokastik. Di sini merupakan tabulasi data menggunakan Excel. Tabel warna biru merupakan data asli dari soal. Kemudian untuk tabel warna kuning merupakan perkalian dari data asli dikali dengan NIM saya NIM 93. Kemudian tabel warna hijau merupakan hasilan dari data asli dikali dengan NIM saya. Kemudian data Excel disimpan menggunakan format TXT. Kemudian akan muncul data input seperti di tabel. Selanjutnya data input dimasukkan menggunakan aplikasi Frontier dan akan muncul data output seperti di gambar. Kita akan menggunakan the final MLE estimate. Pendekatan the final MLE estimate berdasarkan nilai koefisien dari tabel di samping dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel X terhadap variabel Y, apakah bernilai negatif atau positif. Dari data ini diketahui bahwa beta 1 dan 3 memiliki pengaruh negatif terhadap variabel Y, sedangkan untuk beta 2 dan 4 memiliki pengaruh positif pada variabel Y. Untuk keterangan variabel, beta 0 variabel Y yaitu jumlah produksi, beta 1 variabel X1 merupakan benih, beta 2 variabel 2 merupakan tenaga kerja, beta 3 variabel 3 merupakan pupuk kandang, beta 4 variabel 4 merupakan pupuk fosfat. Selanjutnya melakukan uji LR test. Dari hasil output dapat diketahui bahwa LR test of the one-sided error senilai 0,69228 dan untuk weight number of restriction senilai 2. Nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisien di lapang dengan hipotesis H0 tidak ada kasus inefisien di lapang. Untuk H1 terdapat kasus inefisien di lapang. Berdasarkan tabel kode PAM dapat disimpulkan bahwa nilai LR test sebesar 6,92 lebih besar dari nilai kode PAM yaitu sebesar 5,138. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya pada data terdapat kasus inefisien. Sedangkan untuk nilai gamma, nilai T-tabel dengan alfa 5% sebesar 1,980. Berdasarkan nilai yang ada, nilai T-tabel sebesar 1,980 kurang dari nilai T hitung sebesar 13,232, yang artinya 91% error term disebabkan karena adanya resiko, sedangkan sisanya sebesar 9% disebabkan oleh inefisiensi teknis. Selanjutnya, uji pengaruh masing-masing variabel. Berdasarkan T-rasio, dilihat perbandingan T-rasio dengan T-tabel. Dari data dapat dilihat bahwa T-tabel alfa 5% sebesar 1,980. Maka dapat diketahui bahwa beta 1 variabel benih dengan T hitung sebesar min 0,933 kurang dari T-tabel sebesar 1,980, maka variabel benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung atau variabel Y. Selanjutnya beta 2 atau variabel tenaga kerja dengan nilai T hitung sebesar 3,775 lebih dari T-tabel sebesar 1,980, maka variabel tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Selanjutnya beta 3 atau variabel pupuk kandang dengan nilai T hitung sebesar min 2,937 kurang dari T-tabel sebesar 1,980, maka variabel pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Selanjutnya untuk beta 4 atau variabel pupuk fosfat
dengan nilai T hitung sebesar 3,844 lebih dari nilai T tabel sebesar 1,980, maka variabel pupuk fosfat berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Selanjutnya, jika efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani dinyatakan efisien secara teknis. Berdasarkan analisis data, technical efficiency estimate diperoleh nilai min efisien sebesar 0,627 kurang dari 0,8, maka dapat dikatakan produksi yang dilakukan oleh petani tidak efisien secara teknis. Namun ada 13 petani yang kegiatan produksinya efisien secara teknis, sedangkan sisanya yaitu sebesar 117 kegiatan produksi petani yang dilakukan tidak efisien secara teknis. Cukup sekian penjelasan tentang pendekatan menggunakan frontier dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.